Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi bersama saya Endri Sulistia. Kali ini kita akan menanggapi ataupun meluruskan dalam rangka watawasabil haq watawasabil sabr tentang akal. Apakah akal itu ada kemerdekaannya? Apakah akal itu diberikan kebebasan sehingga merdeka, pikiran merdeka sehingga dengan sesukanya untuk merubah-rubah syariat Islam, untuk merubah-rubah tatanan agama Islam? Mari kita simak bersama bagaimana pandangan di dalam agama kita tentang akal, tentang pikiran, bagaimana kedudukannya. Teman-teman sekalian, akal adalah perkara yang mulia. Akal adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 78. Coba kita simak bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah yang menjadikan kalian memiliki pendengaran, penglihatan dan hati supaya kalian bersyukur. Teman-teman, Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan Allah memberikan mereka telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati yang akal ada di dalamnya atau di tempatnya, di tempat hati itu akal, untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Dan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan semuanya itu agar mereka beribadah kepadanya dengan penuh dengan kesyukuran. Ya, penuh dengan syukur. Jadi hati adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya itu sebuah akal. Teman-teman sekalian, akal dibagi menjadi dua. Ya, akal itu dibagi menjadi dua. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa akal itu ada akal dasar dan akal bentukan. Akal dasar adalah akal yang Allah anugerahkan sejak lahir atau kita kenal dengan bakat, dengan berbagai macam yang dimiliki oleh setiap orang. Kemudian yang kedua adalah akal bentukan. Akal bentukan itu adalah akal yang berkembang karena dipengaruhi oleh ilmu, oleh pengetahuan, oleh pengalaman, oleh pelajaran-pelajaran, pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Itu adalah akal bentukan. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, jika dua akal ini berkumpul, jadi sudah memiliki bakat, minat, kemudian dikembangkan pada seorang hamba, mereka itu adalah mendapatkan anugerah besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urusannya akan menjadi baik. Dan pasukan kebahagiaan akan mendatangi mereka dari segala arah. Nah, itu adalah akal. Kemudian, teman-teman sekalian, di surat Al-Mu'min ayat 80, coba kita cek bersama. Wa huwallazi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dan dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dia pula yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kalian menalarnya? Tidakkah kalian mengakalinya? Tidakkah kalian memikirkannya? Artinya bahwa teman-teman sekalian, akal yang Allah berikan, akal dasar kemudian akal bentukan yang bersatu itu tidak lain adalah untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kedudukan akal dengan ilmu, dengan dalil Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu lebih tinggi dari akal. Ya, ilmu lebih tinggi dari akal. Ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti setelahnya. Buktinya bahwa akal, pikiran itu akan bisa berubah-ubah, teman-teman sekalian. Pertama, contohnya adalah dulu ada teori bahwa bumi itu datar. Kemudian berubah lagi, bumi itu bulat. Kemudian lagi ada yang mengatakan bahwa bumi itu lonjong. Artinya bahwa akal, pikiran manusia itu bisa berubah-ubah. Kemudian juga teori bahwa dulu mengatakan bumi itu, matahari itu mengelilingi bumi. Kemudian sekarang ternyata bumi mengelilingi matahari. Artinya bahwa akal manusia, pengetahuan manusia itu akan terus berkembang. Sehingga menjadikan bahwa akal itu tidak bisa paten, tidak bisa menjadi rujukan selama-lamanya. Bahkan akal tidak bisa menjangkau perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau. Seperti perkara-perkara yang gaib, tentang ruh, tentang jin, tentang karomah, tentang surga, neraka. Semua tidak bisa
dijangkau. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Al-Fatawa menyebutkan akal merupakan syarat dalam mempelajari ilmu dan syarat untuk menjadikan semua amalan itu baik dan sempurna atau lengkap. Namun akal bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Akal tidak bisa berdiri sendiri, tapi akal adalah kemampuan. Sebagaimana teman-teman kita lihat, sebagaimana mata itu akan bisa melihat ketika ada sinar. Artinya bahwa mata tidak akan berfungsi jika tidak ada sinar. Mata akan berfungsi dengan baik ketika ada sinar. Itulah, akal tidak akan berfungsi tanpa adanya sinar bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti setelahnya. Artinya bahwa akal tidak bisa berdiri sendiri, pikiran tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya cahaya ataupun petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga akal bukan hakim, namun akal adalah alat untuk memahaminya. Tidak boleh mengedepankan akal dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Yang berhubungan dengan akidah dan perkara yang gaib. Misalkan tentang nama dan sifat Allah. Misalkan Allah Maha mendengar. Akal kita tidak akan bisa menjangkau bagaimana Allah bisa mendengarkan permintaan ataupun doa-doa seluruh manusia yang ada di bumi ini. Akal kita tidak akan bisa menjangkau. Begitu juga Allah Maha melihat. Bagaimana melihat Allah, melihat hamba-hambanya yang ada di seluruh dunia ini. Akal kita tidak bisa menjangkau. Kemudian juga tidak boleh mengedepankan akal dalam perkara akhlak dan adab yang dibangun di atas syariat. Kenapa makan dengan tangan kanan? Akal terkadang tidak bisa menjangkau. Kemudian akal tidak boleh dikedepankan dalam perkara ajaran syariat Islam, terutama dalam masalah ibadah, salat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Akal tidak boleh didepankan. Ketika syariat mengajarkan sholat rapat ya, barisannya, nah kita tidak boleh membuat-buat yang lain. Safnya misalkan zigzag gitu ya, atau safnya kemudian supaya renggang-renggang dan lain sebagainya. Tidak bisa, karena akal tidak bisa kedepankan dalam perkara syariat. Seandainya agama itu dengan akal atau dengan logika, maka tentu bagian bawah khuf atau sepatu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khufnya atau sepatunya. Jadi teman-teman, dalam syariat itu ada tata cara wudhu ketika sebelumnya sudah berwudhu kemudian mengenakan sepatu atau kaos kaki. Kemudian setelah itu ingin berwudhu lagi ataupun karena batal kemudian ingin sholat, bisa wudhunya itu dengan ketika kaki cukup mengusap bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Maka Ali bin Abi Thalib pun mengatakan jika agama itu dengan akal, dengan logika, seharusnya yang diusap adalah bawah sepatunya atau bawah kaos kakinya, bukan atasnya, karena yang kotor adalah bawahnya tentu saja yang lebih kotor. Namun itulah syariat atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Bukan membebaskan akal, bukan mengatakan akal itu merdeka sebebas-bebasnya, kemudian memodifikasi, kemudian berinovasi, kemudian berkreativisasi dalam perkara syariat. Tidak, karena sekali lagi Islam sudah sempurna. Dan sesungguhnya jika akal itu lurus, maka akal itu tidak akan pernah bertentangan dengan syariat. Jika ada syariat yang sepertinya bertentangan dengan akal, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, akal kita tidak bisa memahami, tidak sampai. Atau kedua, akal kita memang harus diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.